Ya, jadi apa yang kita bahas di minggu ini adalah sesuatu yang akan membedakan kita ya dengan teman-teman di IT. Jadi kita sudah belajar mengenai SIG web ya. Oke, nanti yang gagal absen akan saya absenkan. Dan tolong diingatkan, saya lupa terus. Kita sudah membahas mengenai SIG web. Dari front end-nya sudah kita bahas mengenai HTML, CSS, JavaScript. Dari framework-nya iya sudah. Ya, kemudian dari sisi back end-nya kemarin kita membahas mengenai Django. Jadi teman-teman sebenarnya ilmunya sudah lengkap ya. Meskipun harusnya materi-materi itu bisa lebih mendalam ya. Kalian bisa praktikum dengan lebih banyak contoh, bisa praktek ya. Tapi karena semuanya dipadatkan dalam satu mata kuliah, maka saya harap teman-teman bisa mulai mengeksplor sendiri ya. Kira-kira kalau pengen mendalami mengenai server di mana, kalian sudah tahu nanyanya ke apa yang akan ditanyakan begitu ya. Misalnya tentang Django. Kalau pengen mendalami tentang front end, mungkin kalian nyari tentang Bootstrap dan Leaflet atau Open Layers. Nah, untuk pertemuan ini saya percepat saja karena sebenarnya ini juga sudah ada videonya kayaknya di YouTube saya. Kemarin di pertemuan hari Senin saya sempat membahas mengenai server dan beberapa standar yang memungkinkan orang itu untuk bertukar pakai data. Jadi kalau kalian pernah dengar dan saya yakin pasti teman-teman pernah dengar yang disebut dengan nama kebijakan satu peta ya. Ada satu hal yang menjadi bagian dari bidang ilmu kita di situ, ya, yaitu bagaimana kita menjamin bahwa data yang dipublikasi oleh masing-masing instansi itu bisa dipakai oleh instansi yang lain. Saya berikan contoh kemarin ya, dari satu instansi yang ada di kabupaten di Indonesia, di Semarang misalnya ya. Dulu itu ada satu OPD, ya, satu bagian pemerintahan begitu yang misalnya SDM atau Badan Lingkungan Hidup itu beli Citra. Ya, kemudian ternyata yang lain juga membeli Citra yang hampir sama. Padahal tujuannya hanya untuk sekedar membuat sebuah delineasi bangunan dan jalan. Yang satu butuhnya bangunan, yang satu butuh jalan. Nah, kenapa nggak satu aja? Satu Citra saja yang bisa dipakai di dua instansi ini. Ya, ternyata dulu masalah birokrasi itu susah. Kalau kita mau data misalnya dari Provinsi DKI Jakarta, butuh data dari BIG mengenai batas desa misalnya atau mengenai peta topografi, mereka harus datang ke BIG bawa hard disk, ngopi data, nanti balik lagi. Ternyata datanya belum yang terbaru, balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang harus memastikan gimana caranya agar informasi geospasial, ya, data dan informasi geospasial itu bisa saling dipertukarkan oleh masing-masing orang, ya, oleh masing-masing orang dan yang ada di masing-masing instansi tanpa perlu birokrasi yang sangat rumit. Nah, ini adalah tantangan dari satu data atau satu peta Indonesia. Kemarin sempat saya sampaikan data spasial itu spesial, ya, karena dia punya karakteristik yang tidak dimiliki oleh data lain yang kita tukarkan di internet. Nah, saya berikan contoh ini. Ternyata sebabnya kenapa dulu ada kebakaran kilang minyak itu adalah karena proyek kereta cepatnya yang penggarapnya itu nggak punya peta jalur. Ya, padahal kan tinggal butuh peta saja. Ternyata hanya masalah sepele semacam ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Ya. Peta jaringan infrastrukturnya nggak punya, kok iso? Gitu. Kok bisa ada satu instansi nggak punya data dari peta yang lain? Ya itu wajar kalau di kita. Bahkan ini ada kasus semacam ini ya. Ada perusahaan dari India, saya pernah cerita ini beberapa kali ya. Perusahaan dari India mau investasi ke Indonesia di Kalimantan, gitu. Kemudian ternyata dia rugi karena ternyata lokasi yang tempat dia dapat izin konsesi, ya, udah dapat hak konsesi dari pemerintah daerahnya, ternyata nggak diizinkan karena itu adalah tanah adat misalnya. Nah, akhirnya dia menggugat Indonesia, ya, dia menggugat pemerintah Indonesia. Ternyata yang menang siapa? Indonesia. Yang menang adalah di Majelis Arbiter Internasional, yang menang Indonesia. Karena apa? Ya, karena harusnya si perusahaan India itu udah tahu bahwa kondisinya Indonesia itu kayak gitu. Ngapain kamu tetap investasi di Indonesia? Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita ngomongin server. Ya, ini adalah server yang biasanya saya mojok di sini kalau ke kampus. Ruangannya di ujung lab komputer yang di paling utara. Kalau kalian melihat saya masuk ke situ, itu bukan pesugihan. Saya lagi ngurusi servernya. Jadi ini adalah bagaimana agar kita bisa mengonlinekan data. Nah, nanti kalau kalian punya data spasial, kalian masukkan ke sini. Ya, siapapun yang butuh skripsi, nanti saya punya akses ke servernya, nanti saya ajari gimana caranya mengonlinekan webnya. Nah, saya skip saja. Jadi ini adalah web-web server untuk data-data yang non-spasial.
data yang non spasial. Django kemarin kita sudah bahas ini. Nah, gimana kalau misalnya nanti kita membahas mengenai yang dari sisi data spasial. Saya lompat saja ya biar lebih cepat. Karena data spasial itu spesial ya. Kita perlu aplikasi khusus agar data spasial itu bisa di-online-kan. Nah, ada beberapa opsi, ada map server, GeoServer, QG server, dan ArcGIS server. Jadi masing-masing ini ada opsinya. Sekarang ArcGIS server udah ganti nama jadi portal ya, portal for ArcGIS. Kemudian yang akan kita pakai nanti adalah yang ini, GeoServer ya. Ini juga yang banyak dipakai di Indonesia. Nanti saya demokan beberapa contoh dari masing-masing instansi. Nah, intinya apa? Intinya adalah agar data yang dari masing-masing instansi itu ya, instansi A misalnya instansi di Jogja ada provinsi DIY punya data mengenai jaringan jalan. Nah, kemudian ternyata di daerah di satu kabupaten misalnya di Sleman atau di Kota Yogya mereka perlu data itu untuk keperluan apa? Untuk keperluan misalnya pembuatan rencana tata ruang. Nah, yang punya data wali data ya, yang punya data untuk jaringan jalan misalnya Kementerian SDM yang ada di pusat, yang ada di pemerintah, Pemprov. Kemudian yang butuh data untuk tata ruang itu ada di daerah. Gimana caranya data itu bisa saling ditukarkan? Ya, yang satu formatnya DWG misalnya, hasil digit di AutoCAD. Yang satu nggak punya format untuk baca DWG. Apakah dia harus install juga AutoCAD? Ya, belum tentu. Nggak usah. Nah, itulah gunanya kita membahas mengenai GeoServer. Yaitu agar apa? Data ketika kita cemplungkan ke GeoServer, apapun datanya, maka dia akan bisa dipanggil sebagai layanan. Nanti kita lihat layanan itu apa. Ya, hari Senin saya sempat jelaskan apa itu layanan, ya, mengenai WMS, WFS, dan seterusnya. Nah, interoperabilitas itu adalah agar ya ketika kita membuat sebuah data, data itu bisa created once, use many time. Ya, perhatikan kata-kata ini ya. Created once, use many time. Data itu cukup dibikin sekali. Contohnya dari instansi A itu dia mengukur ya dengan menggunakan TS model 3 dimensi dari sebuah gedung misalnya. Dia ukur dengan menggunakan TS, pojok-pojoknya kemudian digambar di AutoCAD. Nah, data ini cukup dibikin sekali. Nanti kalau ada kebutuhan lain terkait dengan data ini, orang lain nggak perlu mengukur lagi. Selama memang tidak diperlukan. Orang lain cukup meminta datanya ya, memanggil layanan terhadap data itu, kemudian nanti dia gunakan sesuai kebutuhannya dia. Nah, ini adalah contoh interoperabilitas. Jadi seandainya data itu nggak bisa ditukarkan, nggak bisa dipanggil oleh instansi lain, maka datanya nggak interoperable. Nah, kemarin saya bahas ini, ada API, saya skip saja ini. Saya skip juga. Ini juga sudah saya jelaskan. Ini juga sudah. Nah, barangkali yang akan saya terangkan adalah ini. Jadi ini adalah GeoServer. GeoServer ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita nyemplungkan data ke sini. Kita berikan data misalnya citra, ya kita berikan data SHP, kita berikan data-data ini jaringan jalan, titik, garis luasan. Dari data ini kemudian nanti kita publikasikan ya ke satu alamat. Kita lihat ini misalnya alamatnya seperti ini. gis.jogjaprof.go.id /8080/GeoServer. Nah, nanti kita coba lihat isinya apa sih alamat ini. Ini sekarang udah ganti nama jadi geoportal.jogjaprof.id. Nah, inilah standar layanan. Jadi kalau kita pilih yang ada di sini all format ini, nanti yang muncul adalah ini WCS, WFS, WMS, WPS, TMS dan seterusnya. WCS itu singkatan dari web catalog service ya, kalau nggak salah. Kemudian web feature service, kemudian web map service dan web processing service dan seterusnya. Nah, mungkin yang paling penting itu adalah yang WFS dan WMS. Kemarin saya sampaikan WFS itu nanti hasilnya adalah data vektor. WMS itu hasilnya adalah data raster. Nah, saya skip mengenai OGC API. Sekarang gini, kemarin kita sudah belajar bahwa kita bisa loh nampilkan data spasial hanya dengan menggunakan GeoDjango. Benar ya? Kita punya titik-titik lokasi atau kita punya kita punya sebuah data batas desa atau data batas bangunan ya. Kita pengen online kan itu muncul di sebuah peta, kemudian kalian bisa CRUD, bisa nambah data ke situ, bisa ngambil data. Nah, itu kita bisa lakukan hanya dengan Django. Nah, ini contohnya. Ini namanya arsitektur webnya. Meskipun ini enggak detail. Ya,
kita desain agar user yang request ya, usernya minta data, itu cukup meminta data ke satu web server saja. Satu web server saja, misalnya dengan menggunakan Django. Di sini namanya apa aja. Kita menggunakan Django, kemudian orang yang request itu nggak perlu lagi mengakses ke yang lain-lain, cukup mengakses ini saja. Seperti yang kita buat kemarin. Jadi datanya semuanya itu diurus oleh Django. Ya, termasuk bagaimana memanggil data dari basis data. Nah, itu sudah diurus oleh si Django. Nah, apakah ini ideal untuk semua kasus? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu karena boleh jadi gini. Yang kita pakai kemarin di Django itu kan datanya hanya satu pogong kecil. Seandainya data itu satu Indonesia, gimana caranya? Nah, berat nggak? Mungkin berat. Nah, di satu sisi mungkin berat. Kemudian di sisi yang lain, boleh jadi ya data itu ketika kita publikasi dalam bentuk Django, orang lain nggak bisa mengakses data itu. Bayangkan kemarin ketika kita sudah membuat sebuah Django ya, kemudian orang pengen, wah saya pengen dapat daftar rumahnya si superhero A, misalnya. Saya pengen digit di komputer saya, ya nggak bisa. Ya. Dia harus minta tetap datanya ke si orang yang bikin website itu. Nah, artinya apa? WebGIS tidak semuanya interoperable. Ya, sebuah WebGIS belum tentu WebGIS itu interoperable. Ya, sekali lagi, interoperable itu apa? Ada yang tahu? Tadi saya bahas sekilas. Interoperability. Coba semua ya. Mutiara Nurul. Apa itu interoperable? Yang lain ada yang mau jawab? Silakan. Mei, Mbak Mei. Interoperabilitas ya Pak. Yep. Mungkin itu bisa digunakan oleh banyak pihak. Betul. Contohnya kayak gimana? Yang lain wis. Imania? Ada? Jangan-jangan kalian lagi praktikum juga ini, Pak ya? Ada Pak. Oh iya. Contoh interoperable itu kayak gimana? Interoperable. Paling gampang nih, nggak bisa jawab, bilang aja sinyalnya susah. Canda. Oke. Iya Pak, kurang tahu Pak. Okay. Lagi mikir Pak. Siap. Tadi saya sampaikan gitu ya. Misalnya nanti saya berikan ilustrasi aja lah langsung. Saya lagi ada project ini dengan World Bank. Tak kasih contoh gini. Tadi ya kasus yang tadi yang masing-masing di Kalimantan yang kita Indonesia digugat di Mahkamah Internasional, yang kita kemudian menang ya, menang karena Indonesia kasusnya memang kayak gitu. Itu salah satunya adalah itu, bahwa data dari ESDM yang tentang ESDM itu isinya apa ya? HGU itu dari BIG apa namanya? Ya izin konsesi perusahaan itu kan yang punya ESDM. Di sisi lain HGU, hak adat, ya tanah persil dan lain-lain itu punya BIG. Alangkah gampangnya, alangkah enaknya ya seandainya kita buat sebuah peta di mana di situ data dari ESDM dan data dari BIG bisa numpuk di satu tempat. Jadi kita tahu, oh ini HGU-nya, oh ini apa namanya? Ini adalah hak konsesi dari perusahaan yang diizinkan oleh ESDM. Apakah segampang itu? Ternyata enggak, susah. Kenapa? Karena ini dari BIG itu mempublikasikan datanya semacam ini. Ya, ini ada daftar layanannya BIG. Dan kemudian dari ESDM mereka mempublikasikan datanya semacam ini. Nggak bisa diakses. Nggak ada yang bisa mengakses data ini. Nah terus piye? Ya nggak ada datanya. Jadi selama ini yang ketika ada perusahaan mau mengajukan konsesi, mereka minta data ke ESDM tanpa melihat apakah di situ ada HGU atau enggak.
hak guna usaha. Mereka boleh nggak di situ gitu. Apakah di situ ada tanah adat atau enggak? Ya sudah, pokoknya yang ini satu arah saja gitu. Nah, kenapa ini kemudian jadi masalah? Ya, BIG misalnya BPN itu punya yang namanya Bumi ATR BPN. Di mana di sini kita bisa manggil data dari manapun ya, dari teorinya dari sumber manapun, kemudian kita kombinasikan dalam satu peta. Nah, yang dari ESDM nggak bisa kita tambahkan ke sini. Kenapa begitu? Karena tidak interoperable. Tidak ada interoperabilitas, tidak ada saling pertukaran data. Kok iso? Formatnya beda. Formatnya beda. BPN itu menggunakan format standar internasional, ya, standar OGC namanya, Open Geospatial Consortium. Sedangkan ESDM itu menggunakan standar proprietary, standar berbayar, punya ArcGIS. Nah, punya ArcGIS nggak bisa kita tambahkan ke sini. Sehingga meskipun ini saya punya peta-peta persil misalnya ya, saya nggak bisa nambahkan data dari ESDM, dan ESDM mungkin bisa ngambil data ini, tapi kita nggak akan bisa melihat itu. Sehingga data-data itu ya berdiri sendiri di masing-masing instansi. Ketika nanti datanya dikirim, instansinya itu harus ngolah dulu datanya, misalnya harus diproses dulu, nggak bisa sekedar kita nambahkan hanya dengan add data semacam ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama masalah interoperabilitas. Masing-masing instansi itu punya data sendiri-sendiri, nggak saling komunikasi, ya, nggak nyambung, nggak membuat satu tampilan yang jadi satu begitu, sehingga datanya ya hidup di instansinya masing-masing. Ketika kita mau mengambil data dari BIG, dari BPN, dari ESDM misalnya untuk analisis spasial, ya bayangkan betapa susahnya, birokrasinya, kita harus ngirim surat dan lain sebagainya. Nah, prinsip interoperabilitas yang nanti kita coba itu adalah agar dari satu instansi dan instansi yang lain itu bisa membuat dan menggunakan data ya dari instansi lain itu tanpa harus kita ngopi harddisk gampangannya. Ya, kita cukup panggil aja data yang sesuai dari masing-masing instansi itu dengan standar layanannya. Standar layanan itu apa? WMS, WFS, dan seterusnya. Saya coba berikan contoh ya. Kita cari data di Kota Jogja. Nah, ini data di Kota Jogja. Kemudian kita cari ada nggak data Kota Jogja? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Saya akan nyari data dari Provinsi Jogja. Karena mereka yang punya data tentang Jogja kan. Ya, kita coba cari dari alamatnya ini, geoportal.jogjaprof.go.id. Nah, ini adalah alamat geoportal. Geoportal dari DIY. Kita coba cari data sembarang. Wih, kok kosong? Wah, luar biasa. Oh, di sini. Ya, kita cari data sembarang. Datanya ada 30 data. Ini adalah data-data yang dimiliki oleh Provinsi Kota Jogja. Ya, data-data yang dimiliki oleh Provinsi Kota Provinsi Yogyakarta, Provinsi DIY. Ya, ini aja misalnya das. Nah, kita coba lihat, kita panggil data ini ya. Kita panggil data ini ke Bumi ATR BPN tadi. Pura-puranya kita pengen menggabungkan data itu, ya, data dari sini dari DIY ini kita gabungkan dengan data dari bidang tanah yang ada di ATR BPN. Nah, kita coba. Ya, nggak bisa. Wah, ternyata servernya error. Ya wis. Ada course. Oke. Ternyata servernya ATR BPN nggak buka untuk course-nya, sehingga kita nggak bisa nambahkan data dari luar. Ya, ini contoh aja ya. Harusnya kalau ini bisa kita tambahkan, ya. Harusnya ini kalau kita bisa tambahkan, maka kita akan bisa kombinasikan data dari DIY tadi ke dalam punyanya ATR BPN. Nah, itu namanya interoperable.
data apa yang kita panggil? Coba kita lihat tadi yang saya panggil adalah data ini, OGC WMS. Open Geospatial Consortium, ini lembaga yang membuat standarisasinya. WMS adalah formatnya. WMS itu formatnya. Sekarang gini, seandainya saya adalah seorang investor, saya pengen melakukan investasi di Kota Jogja. Saya pengen lihat dulu kira-kira dasnya Jogja itu kayak gimana, hubungannya apa ya? Ya, saya pengen melihat data dari Kota Jogja itu. Ya, saya ambil data ini, saya punyanya QGIS, ya udah saya buka di QGIS, saya tambahkan layer. Kemudian di sini ada ya WFS. Ini ada di modul, jadi nanti silakan ditambahkan aja. Ini alamatnya adalah Geoportal Provinsi DIY. Nah, maka saya sedang memanggil data-data yang ada di servernya DIY. Ternyata error. Apa ya? Oh, enggak, sorry. Salah yang saya copy. Harusnya saya copy yang ini. Salah copy. Sorry. Nah, kok cuma 2 yang dipublish? WMS saja. Sambil kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak nanti saya nanya. Oke. Jadi kenapa tadi saya cuma bisa dapat 2? Karena untuk mengakses WFS itu enggak semuanya diizinkan. Jadi hanya data tertentu yang diizinkan, data yang lain nggak boleh. Nah, kalau WMS dalam bentuk raster, gambar, itu boleh. Karena saya nggak bisa menganalisis apapun dari sini. Nah, kita coba cari tadi data apa yang pengen saya tambahkan, das, daerah aliran sungai. Nih. Oke, saya akan tambahkan. Mana ya? Tuh. Saya nggak punya orientasi. Oh ya benar ya, harusnya di sini ya. Maka nggak muncul. Ya, nantilah kita coba aja nanti tambahkan data-data yang lain. Saya punya server yang lain dari BIG. Dari ATR BPN. Kita coba aja ngasal gitu. Wah, ternyata banyak sekali. Nah, ini saya sedang manggil data dari ATR BPN. Formatnya apa? Bukan SHP, ya kan? Bukan DWG, ya bukan SHP, bukan DWG, artinya saya bisa manggil data ini dari internet. Formatnya apa? Formatnya adalah WFS, Web Feature Service. Nah, ini yang disebut dengan nama interoperabilitas. Seandainya saya investor, saya pengen dapat batas desa di Jogja itu mana saja sih? Kemudian kira-kira jaringan jalannya gimana? Saya mau naruh pabrik saya di sini misalnya. Kemudian saya pengen dapat izin lokasi. Izinnya ini seperti apa? Diizinkan nggak? Kemudian misalnya dari instansi yang lain, dari tata ruang, saya pengen dapat perizinan. Boleh nggak saya mendirikan bangunan di sini lebih dari 30 meter misalnya. Nah, itu kan ngambil data dari macam-macam instansi. Seandainya instansi-instansi ini semuanya tertutup, kayak SDM tadi ya, saya nggak bisa manggil datanya, atau mereka menggunakan format sendiri yang nggak bisa dibuka kecuali oleh softwarenya, maka itu namanya tidak interoperable. Tidak interoperable. Seandainya ini memungkinkan, ya, seandainya interoperabilitas ini tercapai, maka itulah yang disebut dengan nama kebijakan satu peta. Ya. Kita butuh peta jaringan jalan, kita nggak perlu ngukur lagi. Itu yang disebut dengan nama created once, use many time. Ya sudah, nanya saja ke yang punya data jaringan jalan. Siapa? Mungkin SDM, ya. Mungkin Bapeda, ya. Mungkin Bappenas yang terkait dengan jalan-jalan nasional. Nah, itu kemudian kita minta datanya dari sana saja. Cara minta datanya gimana ya? Kita cari data dari Geoportal Nasional. Nah, ini namanya Geoportal Nasional. Jadi BIG punya kewajiban untuk mempublikasi semua data yang ada di tiap instansi di Indonesia melalui satu portal ini. Ya. Ini yang disebut dengan nama Geoportal Nasional. Nah, kalau kalian nyari satu data Indonesia untuk data spasial, kalian bisa nyari di sini.
Nah, ini ada simpul jaringan namanya. Dari masing-masing kementerian mereka punya data, kalian bisa panggil datanya. Kita coba lihat yang Bantul pakai M. Nah, ternyata ada data-data ini, ada COVID, ya ada macam-macam. Ini kemudian kita bisa panggil jadi satu ke satu platform, yaitu ke QGIS misalnya, atau ke WebGIS kita, atau ke yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan nama interoperabilitas. Ya, kita memungkinkan sebuah data spasial untuk dipublikasikan oleh banyak orang, ya, untuk digunakan oleh banyak orang, ya. Tapi tetap kita yang mempunyai data, ya orang lain nggak punya wewenang untuk merubah, dan nanti publikasinya satu pintu. Bisa dipahami tentang interoperabilitas? Nah, saya harap bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, jadi ini adalah arsitektur yang simpel. Kita hanya pakai satu Django saja. Satu satu back end saja. Kemudian yang kedua, ada misalnya kita pakai satu basis data khusus. Kalau tadi ini Django, ya. Ini sekarang Django-nya terkoneksi ke basis data yang lain. Misalnya kemarin kita menggunakan Django, ya, kemudian basis datanya Postgre dan PostGIS. Nah, kita juga bisa pakai ini, ya, modelnya. Kayak yang Django kemarin. Dia ada CRUD, ya, create, read, update, delete, masukin data ke dalam basis data, kemudian data itu kita tarik. Nah, ini contoh arsitektur model yang kedua. Kita pakai satu basis data eksternal. Ada juga yang kita pakai server data spasial. Nah, kita pakai server data spasial. Jadi ketika saya membangun WebGIS, inilah yang saya tentukan dulu arsitektur apa yang saya butuhkan. Apakah saya akan nyimpan data spasialnya di sebuah GeoServer, ini GeoServer ini, atau saya simpan di sebuah basis data, atau nanti saya pisah. Nah, ini adalah keputusan kalian. Kalian nanti jadi manajer, kalian yang akan menentukan ya kira-kira arsitektur mana yang akan digunakan. Nah, ini contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang keempat. Jadi ada lagi yang tilingnya, yang sleepy map-nya itu kita bikin sendiri. Nah, ini jadinya arsitekturnya semakin kompleks, tapi nanti WebGIS-nya semakin ringan. Ini adalah contoh bagaimana keputusan ketika kita mempelajari mengenai WebGIS itu kita bisa paham alur dari sebuah permintaan atau request data, ya, ketika orang minta data spasial buka WebGIS, kira-kira yang terjadi di belakang layar itu seperti apa. Nah, itu secara singkat ya penjelasan tentang GeoServer. Ada pertanyaan? Saya tunjukkan yang mana GeoServer di sini. Jadi ini adalah GeoPortal. Kita nggak akan bahas ini karena ini nanti dibahas di mata kuliah IIG, Infrastruktur Informasi Geospasial. Jadi saya nggak bahas tentang GeoPortal. Intinya kalian harus bisa membedakan yang mana GeoPortal dan yang mana WebGIS. Jangan sampai salah. Saya pernah berdebat lumayan seru ya dengan salah seorang dosen juga di kampus lain, di PIG begitu, bahwa ada yang menyamakan antara WebGIS dengan GeoPortal. Bukan, WebGIS dan GeoPortal itu berbeda. WebGIS adalah bagian dari GeoPortal. Yang tadi saya tunjukin yang nampilkan peta di sini itu adalah WebGIS. Tapi GeoPortal itu much more than that. Kita bisa menambahkan data, kita bisa mencari dan lain sebagainya. Nah, ini GeoPortal yang tadi isinya di dalamnya ada berbagai macam layer itu. Saya akan tunjukkan di mana GeoServernya. Itu di sini. Nah, inilah GeoServer yang ada di belakang layar dari GeoPortal. Jadi sebuah GeoPortal itu tempat untuk nyari. GeoServer itu adalah tempat di mana data spasial itu dipublikasi. Kita lihat ada berapa layar di sini. Nah, ini hanya layar yang diizinkan oleh publik. Saya hanya bisa membuka dua ini. Yang tadi yang saya panggil sebagai WFS. Nah, seandainya saya panggil sebagai WMS, nanti lebih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh bagaimana bahwa kita menggunakan GeoServer itu untuk memungkinkan akses dari macam-macam klien. Kita bisa panggil data ini dari OpenLayer, kemudian kita bisa download sebagai SHP, sebagai Excel, dan lain sebagainya. Inilah kata kunci dari interoperabilitas. Nah, maka di panduan yang saya berikan kepada teman-teman ini, di sini ada sedikit penjelasan ya, apa itu server data spasial, ya, gimana caranya kalian membuat sebuah layanan service ini, ya, ini beberapa yang kalian perlu kenal, ada WMS, WFS, WCS, CSW, ya. Kemudian beberapa contoh arsitektur yang tadi saya sampaikan, dan bagaimana cara menjalankan GeoServer. Bagaimana cara menjalankan sebuah GeoServer. Ini ada contohnya. Kemudian tadi saya sudah contohkan gimana cara manggil data dari GeoServer, tadi sudah dipublish ya. Kemudian dipanggil ke QGIS. Nah, teorinya adalah kita bisa ngambil data dari masing-masing instansi yang banyak sekali tadi itu.
Kita panggil ke dalam QGIS, kita analisis. Meskipun ternyata nggak bisa segampang itu, karena ada yang perusahaan yang kabupaten, kota misalnya, atau sebuah instansi yang nggak mau pakai open source, ya, nggak mau pakai yang terbuka, pakainya yang berbayar, sehingga kita nggak bisa membuka data tersebut. Tidak interoperable, tidak one map policy. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Soal ujian saya, kemungkinan nanti akan banyak menanyakan tentang ini, WMS, WFS, gitu. Karena ini cukup penting dan memang porsinya di mata kuliah ini nggak banyak, karena nanti akan dipindahkan sebagian materi saya fokuskan di mata kuliah IIG, karena di situ memang nanti nyambungnya ini. Tapi paling nggak kalian udah punya dasar ketika nanti kalian beneran ngambil mata kuliah itu. Oke, barangkali ada pertanyaan? Oh, ada. Oke, pertanyaan pertama, apakah data hasil panen, harvesting, dari suatu geoportal bisa dipanggil lagi oleh geoportal yang lain? Bisa, jawabannya. Kita istilahnya, ketika kita membuat sebuah geoportal, ya, ada istilah yang disebut dengan nama cascading. Sayangnya saya nggak punya geoserver di sini. Cascading itu adalah gini, saya manggil data dari service lain, ya, dari instansi lain, tentu yang saya punya akses, ya, saya panggil, kemudian saya publikasi di server saya sendiri, itu namanya cascading, jadi lompat 2 kali. Nah, saya manggil data misalnya menggunakan software GeoNetwork istilahnya. Kita sudah memanen dari instansi itu, kemudian kita publikasi lagi, bisa nggak? Bisa. Nah, itu arsitektur yang saya desain untuk ini, untuk World Bank. Nah, seperti ini. Jadi saya akan ceritakan sedikit, ya. Saya misalnya merancang satu sistem di mana nanti baik data-data bidang tanah, ya, HGU dari BIG dari BPN, data batas desa dari BIG, data konsesi izin perusahaan dan juga daerah tambang dari ESDM, itu masing-masing saya panggil ke dalam sebuah clearinghouse istilahnya. Nah, clearinghouse ini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk katalog metadata, ya, PyCSW namanya, atau dalam bentuk ini, GeoNode, geoportal. Entah GeoNode, entah GeoNetwork. Semua data ini saya kumpulkan di sini. Kemudian dari clearinghouse ini, kemudian saya publikasi lagi. Ini letaknya di BIG, karena BIG yang punya wewenang sebagai instansi yang mengawasi pertukaran data. Jadi BIG punya wewenang itu. Nah, datanya disimpan di servernya BIG, ya, sekarang sedang proses perizinan. Kemudian data itu nanti ditarik ke WebGIS. Nah, ini bedakan antara geoportal dengan WebGIS. Jadi kasus pertama, misalnya saya pengen bikin sebuah WebGIS yang isinya adalah data-data tentang Kalimantan Utara misalnya. Di Kaltara itu ternyata ada beberapa izin konsesi yang bertabrakan dengan HGU. Kemudian yang kedua, saya pengen mencari kasus yang tentang hukum adat. Di Kalsel misalnya ada beberapa tanah punya suku-suku lokal di sana yang datanya itu nggak numpuk dengan data-data konsesi, ya, nggak ada yang bisa mengoverlaykan. Saya buat 2 buah WebGIS. WebGIS-nya pakai apa? Pakai misalnya open layers, ya, pakai leaflet, pakai bootstrap yang kemarin kita bikin pakai Django. Nah, itu WebGIS. Ya. Sedangkan yang kita bahas hari ini adalah ini, geoportal. Gimana caranya data itu dikumpulkan, kemudian nanti ditarik lagi. Nah, dari WebGIS ini kita berikan akses kepada pegawai yang ada di BPN maupun ESDM ketika nanti mereka punya kebutuhan untuk menganalisis data, ya, menganalisis informasi, maka mereka tinggal buka WebGIS ini, di situ sudah tersedia data dari BIG, dari SDM, dari BPN sendiri, ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga ketika akan menerbitkan izin, maka data ini sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah overlay dengan masing-masing datanya. Ingat kata-kata overlay, karena gini, boleh jadi ya satu instansi ini punya peta yang skalanya berbeda. Boleh jadi sistem proyeksinya berbeda, datumnya beda. Gimana cara kita menyatukannya dalam sebuah sistem informasi web yang sama? Inilah peranan kita, geodesi dan geomatics. Kita memastikan bahwa data yang dipublish di internet itu bukan hanya internet saja, tapi data spasial itu punya karakter tadi, datum, sistem proyeksi, ya, atribut, kemudian geometrinya jangan sampai keliru, ada topologi, ya, jangan-jangan skalanya beda. Nah, ketika disatukan, ya nggak mungkin sama, ya kan? Yang satu skala 1 banding 25.000, yang satu skala banding 5.000.
ya pasti boundary-nya nggak akan ketemu, ya pasti akan error. Ya, gimana caranya? Ya, artinya kita perlu memastikan ada data yang dengan skala yang lebih besar. Yang satu pakai proyeksi misalnya TM3, ya TM3 BPN. Yang satu pakai UTM. Kira-kira kalau di overlay geser nggak? Geser. Gimana caranya kita memastikan agar data itu tidak bergeser? Kita lakukan transformasi. Nah, itu adalah yang kita bahas di WebGIS. Itu tugas kita. Ya, jadi kalau tentang IIG, ya infrastruktur informasi geospasial di kampus-kampus di Australia, di Belanda, di Jerman, itu adalah kerjaannya bidang geomatics. Ya, bagiannya geomatics. Karena tadi kita harus memastikan data itu benar-benar ketika dipublikasikan di sebuah portal, ya, clearinghouse maupun di aplikasi itu, datanya tetap memiliki sifat-sifat data spasial. Ya, nggak ada perubahan. Ya, kalian juga harus paham tentang datum. Makanya beberapa kuliah yang lalu sempat saya tekankan, ya kalian harus paham mengenai bagaimana cara melakukan transformasi antar datum yang ada di web. Kalian harus paham tentang EPSG. Apa itu EPSG dan kenapa sistem proyeksi yang ada di Google Maps misalnya itu jangan dipakai untuk menyimpan data, hanya untuk visualisasi saja. Nah, itu contohnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Custodian ini wali data, BIG, ya, BPN, SDM, KLHK, sekarang KLHK ikut masuk, yang mereka punya data-data masing-masing. Ya. Jadi misalnya data luas hutan itu yang punya siapa? KLHK kah? Atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang lain? Yang punya mungkin KLHK, ya kan? Tapi SDM juga punya data kehutanan. Siapa yang berhak sebenarnya untuk mempublish data ini? Ya, ternyata seharusnya adalah KLHK. Kemudian nanti misalnya ada Badan Restorasi Gambut, mereka juga punya data sendiri. Nah, ini terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak SBY yang menjadi tahun 2011 yang menjadi gong dari One Map Policy. Berapa sebenarnya luas hutan Indonesia? Itu pun dari sekian menteri yang datang nggak ada yang bisa jawab. Datanya beda semua. Nah, itulah Indonesia. Nah, itu tanggung jawab kita. Ya, gimana caranya kita memastikan agar data itu hanya satu dari created once, use many time. Data kita bikin sekali, ya, kemudian masing-masing instansi lain yang butuh tinggal pakai data itu. Kemudian ini adalah harvesting. Dipanggil di sebuah geoportal. Ya, di sini kita lihat ada beberapa alternatif untuk geoportal, bukan hanya GeoNode, ada macam-macam, ada banyak sekali. Ya, di slide saya yang lain ada ini. Kemudian, nah ini standar yang dipakai adalah OGC Services. Apa itu OGC Services? WMS, WFS, WCS, dan lain sebagainya. Yang di sini itu artinya memastikan bahwa data ini adalah standar interoperabilitas. Dan baru muncul di WebGIS. Oke, saya kira itu ya. Kemudian ada pertanyaan lain? Nambah. Terkait interoperabilitas, bagaimana kontrol kualitas data agar bisa digunakan? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini, misalnya Persil, saya ngambil dari Bumi ATR BPN ya. Kita punya data Persil nih di Jakarta yang paling lengkap. Gimana kita tahu bahwa data ini tadi sistem proyeksinya, ya, kemudian posisinya sudah benar karena ini Persil, jadi sensitif. Saya geser 1 meter aja itu bisa jadi masalah. Padahal ini kita tampilkan di web. Kalian masih ingat Sleepy Map ya? Sleepy Map ini berapa gesernya? Sistem proyeksinya bisa sampai 20 kilo. Ya, semakin mendekati ke kutub, bisa sampai 20 kilo. Sistem proyeksi berpengaruh terhadap bagaimana data itu disimpan dan disajikan. Sedangkan di web kita itu menyajikan data. Sistem proyeksinya defaultnya biasanya berapa? EPSG 3857 yang sempat saya bahas beberapa waktu lalu. 3857. Nah, apakah data ini valid? Apakah data ini valid? Maka nanti ada syaratnya. Jadi yang kalau kalian baca ini, services itu bukan hanya tentang data saja. Service itu bukan hanya tentang data. Kita lihat ada di sini saya munculkan standar OGC WMS yang menyajikan data raster maupun vektor jadi raster. Nah, ini contoh WMS karena hasilnya raster ini, bukan vektor. Saya nggak bisa klik muncul SHP-nya, tapi muncul informasinya. Nah, kemudian ada WFS yang jadinya adalah data vektor. Ada WCS yang jadinya hanya untuk data raster. Nah, ini CSW. Jadi kita perlu informasi metadata. Data Persil ini dikumpulkan oleh siapa, tanggalnya berapa, kualitas datanya bagaimana, sistem proyeksinya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan nama metadata, data tentang data. Nah, sehingga ketika nanti kita membahas di mata kuliah IIG ya, ketika kita mempublikasi data, itu nanti
orang yang menjadi wali data itu berarti yang punya kayak tadi kehutanan, data luas hutan mestinya yang punya KLHK ya. Data lahan baku sawah mestinya yang punya siapa? BIG misalnya atau Kementerian Pertanian. Wali data ini bertanggung jawab agar ketika data itu dipublikasi di web, metadatanya ada. Metadatanya ada. Nah, itu juga kewajiban kita. Makanya jangan sampai ketika kita belajar mengenai WebGIS, yang kalian pahami adalah asal data itu terpublish. Yang penting muncul di internet, bisa dibuka orang lain. Salah. Ya, kalian harus memastikan data ini benar. Karena kita geodesi ya, bukan sekedar mengonlinekan data saja. Tapi juga datanya harus benar, bisa dipanggil. Ketika data ini saya panggil di QGIS misalnya, itu datanya nggak geser. Ya, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi ada kontrol ya, di mana kita harus tahu kualitas datanya melalui salah satunya adalah dengan metadata tadi. Ya, oke. Sip. Ketika data berhasil dipanggil ke QGIS, apakah data tersebut dapat disimpan di local drive dan dilakukan editing? Ini tergantung format apa yang kita bisa panggil. Tadi saya contohkan ya, izin lokasi ini sebenarnya gede sekali datanya, jadi mungkin nggak termuat semua ya. Das yang tadi saya contohkan, saya panggil dari Jogja, dan loadingnya lama, saya nggak tahu kenapa. Itu adalah dalam format WMS. Artinya, meskipun aslinya datanya kita lihat di websitenya itu bisa kita yang ini tadi ya. Nah, yang di sini tadi kita lihat ada petanya ya. Formatnya vektor aslinya, tapi muncul di kita ini adalah sebagai raster. Saya nggak ada contoh yang lain yang lebih bagus. Tunggu. Bumi nggak bisa open aerial map. Saya berikan contoh gini. Jadi meskipun data itu dipublikasi, bukan berarti kemudian datanya open semua, loss, enggak. Ada syarat ini misalnya masalah aja ya. Sawah BPN 2013. Nah, BPN juga punya data sawah. Jadi lahan baku sawah yang punya siapa? Nah, ini adalah data sawah dari BPN. Aslinya di server mereka datanya ini vektor, ya jelas ini pasti data vektor. Tapi di saya ini jadi raster. Kenapa begitu? Karena saya panggil dalam format WMS. Kalau kita lihat di slide presentasi saya, WMS itu seperti ini. Ya, data spasial dari datanya vektor dipanggil, kemudian difilter, diberi styling, diberi warna, diberi simbologi dan seterusnya, dijadikan apa? Image. Jadi yang dikirim ke klien itu bukan vektor, tapi data raster. Ini adalah data raster. Untuk apa? Ya, tujuannya salah satunya adalah agar data ini nggak bisa kita save, nggak bisa kita ekspor, ya, jadi sebuah layar SHP. Beda kasus, seandainya saya mengizinkan dia untuk mengakses data WFS, Web Feature Service. Outputnya adalah data vektor. Kita coba panggil data yang sama, sawah BPN 2013, dalam format WFS. Saya panggil WFS ini. Jadi apa? Sawah. Tadi yang saya tambahkan mana? LPPP. Oh ya, berarti data itu data ini nggak diizinkan untuk diakses. Ya, saya nyari aja yang asal ya. Bersih. Oke, sorry. Nah, ini adalah RT RW Gresik. Kita coba lihat datanya. Kosong. Wah. Nggak ada isinya, sorry. Dari yang lain. Bukan salah saya, ini memang dari datanya nggak ada isinya. Video. Sebuah sembarang. Kita add. Semoga ada isinya. Paham yang saya kerjakan ya? Kalau kalian biasa pakai QGIS, kalian akan lihat yang mana vektor, yang mana raster. Sawah BPN tadi saya tambahkan sebagai WMS, hasilnya adalah raster. Peta BPN ini saya tadi tambahkan sebagai WFS, WMS dan WFS. WFS artinya saya tambahkan sebagai sebuah vektor, sehingga nanti kalau ini mau saya klik kanan saya save bisa, cuma ya lemot kalau ini. Selama itu diizinkan kita untuk mengakses WFS-nya, kita bisa simpan data itu sebagai sebuah vektor. WMS kalau nggak bisa, WMS itu mirip kayak Sleepy Map. Jadi datanya udah dirasterkan, dipecah-pecah agar kita bisa buka secara ringan. Nah, gimana cara nge-save-nya? Ya, nggak bisa.
Paham ya? Ya, sambil nunggu nanti saya takut kalau saya buka terus nanti macet laptop saya. Apakah secara default GeoServer sudah memiliki username admin password GeoServer? Defaultnya adalah username admin passwordnya GeoServer. Maka kalau kalian ketemu server, misalnya kita cari ngasal ya, Manado, geoportal.manado.go.id. Kita ngasal aja. Kita buka GeoServernya. Username-nya apa? Admin. Password. Dan saya masuk jadi adminnya. Jangan ditiru. Sorry. Saya tadi ngasal beneran serius. Saya jadi admin di Geoportal Manado. Ya, intinya apa? Itu default. Dan itu kesalahan fatal banyak developer WebGIS yang bangunkan di masing-masing portal di Indonesia. Sorry, ini jangan diotak-atik, serius. Saya nggak nyangka kalau tadi bisa masuk. Username-nya admin, passwordnya GeoServer. Dan kalian jadi admin dan kalian bisa lihat semua isinya dan bahkan ngapus semuanya juga bisa. Silakan bayar tebusan. Wah. Ya, memang username-nya admin, passwordnya GeoServer itu default untuk semua GeoServer. Jadi nanti kalau kalian dapat tugas ya, kan kemarin saya sampaikan semua instansi kementerian, lembaga, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia itu diwajibkan untuk mempublikasi datanya. Manado kota, ada berapa kota kabupaten di Indonesia ya kan, dan berapa instansi. Yang itu semua perlu maintenance, kayak mereka perlu buat lagi ya. Satu dan lain waktu nanti kalian akan diminta ya lama-lama untuk misalnya mempublikasi, Mas tolong dipasangkan GeoServer, Mas tolong dipasangkan GeoNode. Ya. Infrastruktur informasi geospasialnya seperti apa. Kalau kalian nanti punya kewajiban untuk melakukan itu, jangan lupa untuk ganti password defaultnya, please. Tolong. Dan saya sudah ketemu banyak sekali kasus semacam ini. Pertanyaan yang bagus. Jika GeoServer adalah open source, bagaimana keamanan sistemnya? Terlebih banyak digunakan instansi tingkat pemerintahan. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di pemilu tahun 2009. Kalau nggak salah ingat. Ya. Tahun 2009, pemerintah Indonesia punya dua opsi. Apakah pakai untuk pemilu ya, sistem informasi pemilu mereka websitenya, pakai open source atau yang berbayar. Ya, open source atau yang berbayar. Nah, komunitas open source Indonesia waktu itu sudah nawarkan pakai open source saja, pakai Linux. Pemerintah milih yang berbayar. Efeknya apa? Ternyata dibobol oleh seseorang namanya Dani. Bukan saya tapi namanya memang Dani. Dia meninggalkan jejak itu sehingga dia bisa ditangkap di sebuah warnet. Bukan saya, sorry. Kalau saya ditangkap saya nggak bisa jadi dosen. Ini kesalahan fatal bahwa yang open source itu kemudian bahwa keamanannya bisa dibuka. Enggak. Open source itu bukan berarti semua struktur keamanannya bisa terbuka, enggak juga. Ya. Kalian yang ngatur nanti sistem keamanannya. Saya beri contoh. Saya lagi ngurus portal di sini nih. Nah, ini servernya UGM. Oke lah, ini Ubuntu apa aja itu open source ya. Bahkan mungkin bisa dibilang berapa persen server ya. Kita coba ya. Di tahun 2019 ada 13% seluruh server di seluruh dunia yang menggunakan Linux. Seandainya open source itu gampang dibobol, maka 13% ini gampang dibobol. Bahkan yang terjadi sebaliknya. 13% ini adalah yang paling sulit untuk dibobol. Open source itu kodenya yang open, orang bisa mengembangkan. Tapi sistem keamanan yang nggak open. Jangan dibayangkan open source itu kemudian sistem keamanannya open. Nah, sistem keamanannya ketika kalian install di server kalian, kalian atur sistem keamanannya itu, misalnya firewall-nya, kemudian kalian atur izin aksesnya, autentikasi, otorisasi, password. Nanti misalnya kalian izinkan ada JWT namanya ya. JWT itu apa singkatannya? Ya itulah. Ya intinya kalian yang ngatur keamanannya. Nanti ada LDAP ya. Untuk misalnya user yang nggak terdaftar di sistem itu nggak akan bisa login. Ya. Itu juga membuktikan bahwa open source itu justru lebih aman dibandingkan dengan yang berbayar. Karena yang berbayar itu rentan sama virus. Maka GeoServer juga sama. GeoServer nanti ada banyak malah batasan yang bisa kita tetapkan di si GeoServer tersebut, yang nanti kalian bisa jumpai di sini. Ini saya malah prakteknya pakai punya Manado ya, nggak apa-apa ya.
Ada autentikasi, ada user group, ada user yang hanya diizinkan mengakses satu data tertentu, misalnya dia admin ya. Ada yang misalnya public, dia hanya boleh mengakses data-data yang sifatnya public. Dia nggak bisa lihat atribut ini, ya. Dia hanya bisa lihat data persilnya doang, tapi nggak bisa lihat NIB-nya atau siapa pemiliknya. Nah, kemudian ada lagi tambahan, nanti ada geofence misalnya yang untuk memperkuat keamanannya. Jadi open source tidak sama dengan tidak aman. Itu kesalahan pemerintah Indonesia dulu. Oke, arsitektur web apa saja parameter yang sangat penting untuk menentukan pemilihan model? Apa hanya tentang kemudahan akses? Tentu enggak. Misalnya gini, kalau kalian lihat di Elok ya, ada pertanyaan saya di situ. Seandainya kalian diminta untuk membuat sebuah WebGIS yang menampilkan semua data COVID di Indonesia dari 2020 Maret sampai sekarang, ya, dalam bentuk titik. Arsitektur mana yang akan kita pakai? Cukupkah seandainya data sebanyak itu? Saya munculkan hanya menggunakan leaflet, bootstrap, dan GeoJSON. Datanya gede, ternyata 90-an giga. Ya, datanya 90-an giga. Kemarin misalnya saya dapat bocoran data peduli lindungi dari tiap user Telkomsel saja per minggu atau per bulan itu datanya itu adalah 90 giga. Titik-titik. Nah, bayangkan data segede itu kalian tampilkan dalam bentuk GeoJSON dipanggil dengan leaflet. Ya, padahal untuk bisa muncul di peta, data GeoJSON itu semuanya harus di-download dulu ya ke klien karena dia client side. Datanya download dulu ke browser, nanti dimunculkan di peta. Apakah 90 giga mau di-download? Ya nggak mungkin. Artinya kalian perlu basis data. Cukupkah basis data itu dipakai untuk melakukan query data semacam itu? Nah, ini pertimbangan lain. Basis data apa yang kita pakai? NoSQL atau basis data SQL. Kemudian apakah data ini nanti akan diambil oleh instansi lain? Jadi apakah saya pakai GeoServer atau enggak? Kalau misalnya hanya sekedar muncul di website saya nggak perlu GeoServer gitu. Kecuali kalau saya mau melakukan tiling. Jadi GeoServer ada satu fungsi untuk melakukan tiling. Data itu dipecah-pecah. Jadi kecil-kecil sehingga data yang sangat besar itu bisa ditampilkan dengan sangat ringan. Contohnya saya praktekkan di sini. Geoportalnya Klaten. Nah, ini datanya cukup besar. Satu Klaten ada citra ya, kemudian ada data-data batas desa, data kecil-kecil yang ukurannya besar dan berat kalau misalnya kita tampilkan dalam keadaan biasa ya. Ini datanya berat, aslinya data citra. Kemudian ternyata bisa dipanggil dengan ringan. Kalau tadi kalian lihat loadingnya ya, ada kotak-kotak ya. Karena apa? Datanya ini sudah saya pecah-pecah dulu di GeoServer. Datanya saya pecah-pecah dulu di GeoServer sehingga website ini tetap bisa dibuka dan loadingnya nggak terlalu lama. Kalau kalian lihat ini adalah CSRT, ya, citra satelit resolusi tinggi di seluruh Klaten. Jadi bayangkan betapa besarnya datanya. Kalau nggak salah berapa giga, 6 atau 7 giga dulu. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang melandasi kita untuk memilih, wah saya enaknya pakai arsitektur yang ini, saya enaknya pakai yang server, saya enaknya hanya pakai cukup basis data saja. Nah, kalau ini saya tampilkan di basis data, maka bayangkan query-nya kayak gimana. Nah, sehingga saya pakai GeoServer. Tinggal saya panggil sebagai WMS, ya. Saya panggil sebagai WMS. Ini semua layer-layer ini adalah dalam WMS. Kemudian untuk query, ya saya panggil namanya get feature service, sehingga saya bisa dapat informasinya meskipun ini WMS, ya. Bukan berarti WMS itu kemudian kita nggak dapat geometrinya. Nah, kita tetap bisa panggil dengan satu request tertentu yang disebut dengan nama get feature info. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira sudah terjawab semua. Barangkali ada pertanyaan lain? Asik ya kuliah asik web itu. Yang saya yang asik atau kalian yang? Silakan kalau ada yang belum bisa absen tadi untuk absen. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Terima kasih untuk kuliah kita siang hari ini. Moga-moga semuanya sehat ya. Kita akhiri dan saya hanya menyampaikan mengenai server data spasial di satu pertemuan ini. Meskipun nanti di mata kuliah IIG kalian akan jumpai bahwa ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri. Nanti kita bahas tentang standar, kita bahas tentang cookie, katalog unsur ya. Kemudian kita bahas tentang metadata, kita bahas tentang service tadi WMS, WFS kita perdalam lagi ya. Ini hanya
sedikit pengantar agar kalian paham bahwa interoperabilitas itu bukan masalah sepele ya, dan kita perlu menguasai hal ini juga sebagai seorang alumni. Oke, ada yang masih mau absen? Nggak ada. Sip. Saya kira cukup. Kita akhiri kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.